Halo sahabat Klikinfo, jumpa kembali dalam bincang santai saat ini bersama Pak Haryono. Beliau adalah seorang yang mencintai Indonesia, mempunyai latar belakang ilmu yang banyak. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang solusi nasional yang beliau gagas untuk kemajuan Indonesia. Ya, oke. Nah, Pak Haryono itu sampai mendapat surat dari Presiden, itu punya gagasan apa untuk bangsa ini? Oh begini Mas, saya itu kan mikir bangsa ya. Saya kan udah 78 tahun, dia udah pensiunan saya ini. Nggak ada kerjaan, isinya cuma ngelamun. Gitu. Ngelamun, ini negara ini mau dibawa kemana nih? Kok isinya cuma korupsi semua? Saya tahu korupsi itu kan pada waktu Pak Jokowi bikin kebijaksanaan yang kadang-kadang ini merugikan rakyat ini. Saya kirimi surat Pak Jokowi, nggak dibalas gara-gara saya menulisnya itu solusi nasional basic itu anti korupsi. Akhirnya kedua saya kirimin ke Pak Prabowo, dibalas pada waktu Anda ketemu saya di Polhukam itu, gitu. Terus ya, sekarang ini saya terangkan solusi nasional itu basicnya itu membangun kepribadian nasional, Mas. Kalau saya ngomong kepribadian nasional itu kan cuma omongan toh. Anda mesti tanya, Pak Hari, kepribadian nasional caranya gimana? Betul. Ya, masa semua orang bisa memiliki kepribadian nasional? Caranya gimana? Lah, banyak yang tanya. Itu dikasih gambaran gimana solusi nasional itu. Nah, saya karang aplikasinya solusi nasional itu. Pakai kartu identitas tunggal nasional. Kartu identitas tunggal nasional. Disingkat KITNAS. KITNAS. Kenapa? Karena saya lihat IKTP ini nggak jalan. Nggak jalannya apa? Katanya tadi juga ada biometrinya, tapi mana hoax masih banyak, tukang tipu banyak. Ini terus jalan di mana saya nggak tahu. Dan itu bisa dipalsu itu. Anda ke tempat orang bikin identitas itu bisa dibikin itu. Ini berarti kan tidak benar itu. Nah, kalau kartu identitas tunggal nasional itu dibikin lagi untuk memverifikasi IKTP, baru diberi pengunci keburukan moralnya di situ. Caranya bagaimana? Ada satu, Anda tuh pada waktu bikin kartu itu ada kontrak dengan negara. Iya, kontrak negara. Nama saya begini, kerjaan saya di sini, income saya sebulan sekian. Sekarang Anda sudah umur 60 tahun, bilang kekayaan saya itu 2 miliar. Nah, nanti diverifikasi oleh negara. Bapak 60 tahun 2 miliar, Pak. Pada waktu umur Bapak 30 tahun itu berapa uangnya? Oh, saya belum punya, saya baru kerja kok. Jenjangnya itu nanti akan dilihat oleh negara. 30 tahun sampai 60 tahun, punya duit sampai 2 miliar. Dari mana saja? Iya, jenjangnya ini kelihatan. Di track dong. Iya, itu yang namanya tadi perampasan aset. Apa? Perampasan aset. Iya, perampasan aset. Nah, itu sama ini. Apabila ini dapat uang tidak sewajarnya. Pembuktian terbalik ini. Kan Anda ditanyain. Iya. Bapak sekarang pangkatnya jenderal. Ini Bapak umur 30, pangkatnya apa? Saya masih kopral. Loh, heran lah. Kopral sekarang nggak punya 2 miliar itu cara Bapak itu tentara, dari duitnya dari mana? Iya. Itu ketahuan. Itu semua warga negara Indonesia digituin. Jadi nggak usah pakai perampasan aset. Dari situ aja udah ngomong. Padahal pada waktu saya bikin kontrak itu sudah ada buku kecil, isinya hukuman pertobatan. Orang kalau gini nobatnya gini, ini nobatnya gini. Dia udah tahu
Kalau saya maling itu nanti saya kena hukuman ini dulu sebelum masuk penjara. Nah, ini kan ngirit untuk Indonesia. Nanti kalau misalkan koruptor, Ya. itu paling-paling hukumannya setahun 2 tahun paling. Itu ditobatkan sampai tobat dulu. Apa? Dia uangnya udah saya ambil semua. Dia udah nggak punya apa-apa. Iya. Saya ngasih makan ke dia 2 tahun untuk apa? Uangnya udah saya ambil semua, sudah saya tobatkan. Terus dia mau punya apa dia? Iya, iya. Di rumah udah nggak punya apa-apa. Tapi begini Pak Haryono, konsep yang Bapak sampaikan tadi itu kan kalau ditelisik semua pejabat kemudian korupsi, nah, terus gimana? Habis. Nah, makanya Loh. itu kantor habis. Loh, enggak, kan generasi mudanya kan nambah, gitu. Paling tidak kan begitu orang kan dicek. Itu nanti kejaksaan KPK dulu itu kepala-kepalanya di screen dulu kayak gitu, kena semua. Nah, nanti dengan cara pinternya presiden, Ya. seluruh lulusan SH itu suruh masuk kejaksaan seluruh Indonesia untuk bantu ini melihat seluruh koruptor di kotanya masing-masing. Wah, Indonesia kaya raya. Itu saya contohkan 3 orang saja Ya. dengan hukum percobaan tuh. Ya. Nanti negara manggil kamu gitu, padahal kamu belum ada itu percobaan hukuman itu. Anda udah keok-keok kalau ada koruptor. Nih, Pak Wadio, dari iya. pemaparan sedikit dari solusi nasional Pak Haryono ini, mungkin nggak diterapkan di Indonesia? Sebenarnya mungkin nggak mungkin itu tergantung niat ya Mas, mau apa enggak gitu. Presidennya. Iya, presidennya. Kan kembali di Indonesia ini kan kita tidak bisa memandang dari satu sisi. Satu sisi aja. Seperti kita ngomong DPR ya belum tentu dari pemerintah ya. Iya. Kalau Pak Haryono mekanismenya sebetulnya yang terpenting adalah di presidennya untuk perubahan. Bukan, DPR. DPR kuncinya. DPR dan partai itu harus dibubarkan. Karena yang rusak Indonesia itu partai. Oh gitu. Iya dong, DPR yang angkat partai. Padahal cita-cita setiap partai adalah menyejahterakan Partainya. bukan Indonesia ya. Ya iya, ya jaya partainya, piye wi. Iya. Jadi dibubarkan itu partainya. Nah ini kalau gerakan revolusi kayak gitu, bubar, tenan. Oke, dari solusi nasional yang Bapak paparkan tadi juga di Kementerian Kumham. Kumham tadi, apa yang Bapak simpulkan dari Kumham itu? Artinya, apakah ini nanti dari Sulaweda. Sulaweda itu akan dibuat lagi kajian, kemudian bisa dijadikan Tidak dia jadikan apa-apa. Jelas tidak jadikan apa-apa. gitu. Karena dia gaya intelektual. Ya. Ini harus dikaji pakai tulisan yang bagaimana. Itu apa? Memang saya itu dokter. Saya itu ngasih masukan, kamu bikin sendiri dong. Kalau dia tanya saya, gimana Pak? Dari awalnya bagaimana? Saya kasih tahu. Kalau saya suruh bukuin buku, mendingan saya jual bukunya. Itu tidak ada di dunia. Ya. Di dunia itu sistem yang saya bikin itu nggak ada. Dari pemaparan Pak Haryono, Pak Wadio bisa nggak menyimpulkan sebagai generasi muda, kira-kira apa yang Pak Haryono, Mas Haryono bisa, Mas Wadio bisa tangkap dari apa yang disampaikan Pak Haryono? Sebenarnya apa yang kita perlukan sekarang itu adalah visi ya. Jadi yang disampaikan Om Hari atau Pak Haryono itu adalah visi sebenarnya. Atau dalam kalibernya ilmu disebutnya intuisi gitu ya. Visi. Beliau intuisi itu kan adalah pengetahuan yang melompati banyak tahapan logika gitu. Nah, tapi tidak semua bisa memahami itu. Khususnya para orang-orang yang sudah terdidik dengan gaya berpikir intelektual tadi kata Pak Haryono, yang sudah kalau dalam bahasa filsafat disebut korban dari intelektualitas yang mereduksi kemampuan kita berpikir gitu kan. Nah, apa yang disampaikan Pak Hari saya rasa adalah suara, katakanlah itu suara kebenaran dalam publik ya.
walaupun tidak direspon seperti apa yang kita harapkan karena berbenturan dengan cara pandang yang berbeda, tapi harus sampaikan karena kebenaran itu akan mempertahankan dirinya sendiri dan dia akan bersuara dengan caranya sendiri lagi. Ini adalah hal yang bagus dan kita senang bisa mendengar langsung dari orang yang otentik seperti Pak Hari. Oke, Pak Aryono, closing statement nih buat setiap pemirsa dari podcast kita. Apa nih pesan-pesannya? Harus segera ada pimpinan negara yang langsung dipilih rakyat tanpa partai. Agar ketemu pimpinan yang jujur, patriotik, yang betul-betul bekerja untuk rakyat itu siapa? Ini Diadu. Diadu dengan 3 pertanyaan tadi itulah. Bisa nggak kamu menemui sistem untuk mendirikan aturan undang-undang negara? 1. Bisa nggak Anda mengangkat Bapak dan Ibu negara itu sebagai tuan negara? Ketiga, bagaimana aplikasi UUD 4533? Tanya 3 itu aja, Diadu pimpinan negara dari seluruh Indonesia. Selesai udah Indonesia. Ya, teman-teman sahabat Klikinfo.id, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Haryono, seorang tokoh yang tentunya mencintai Indonesia, baik secara seni maupun bagaimana Indonesia ke depan, apa yang dipaparkan kira-kira membuat Indonesia menjadi lebih baik, gitu ya. Terima kasih Pak Haryono, terima kasih Mas Bajo. Sama-sama Mas Edi. Oke teman-teman, sampai berjumpa. Semoga perbincangan kita bermanfaat buat